sampai 2024 lan musyawarah pembentukan organisasi kepengurusan pimpinan ranting gerakan pemuda Ansor Desa Kumecing untuk masa hikmat 2024 sampai 2026. Jumateng panjenenganipun sahabat Aris Setiawan kawula sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Sepuh Kaspuan Desa Kumecing, yang terhormat Kiai Muhammad Nawawi selaku Imam Masjid Al-Ghazali Desa Kumecing, Suriah Wantana Fitiyah, wabil khusus Simbah Kiai Jamin yang kami harapkan berkah doanya. Yang terhormat Kiai Badruddin, Gus Saifuddin, dan ini ada anggota BPD ya, anggota BPD Alfa Shorting. Anak BPD mana? Selawanya lapor sekel lah. Lebih jajaran PAC dan Yon dan Mukminan, dan alhamdulillah dibarengi sahabat Muhammad Zamzam dari Dadap jauh-jauh dari Luar biasa ya. Utara, alhamdulillah bisa hadir. Pada sahabat Soleh lalu ketua Ranting Kumecing, dan tak lupa kepada Satkorkel sahabat Arifuddin, dan sahabat-sahabat dari Ranting Kumecing yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati dan saya banggakan. Puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita panjatkan rasa syukur kita yang tinggi-tingginya karena pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dengan Ranting Kumecing, khususnya Ansor Ranting Kumecing, untuk melakukan rapat anggota, di mana rapat anggota ini yang akan membuktikan bahwa Ranting Kumecing itu masih eksis. Dengan adanya rapat anggota, semoga nanti bisa membawa kegiatan khususnya di Ansor Banser Ranting Kumecing menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Amin. Salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Semoga kita panjatkan pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita adalah umatnya yang bisa akan mendapat syafaat kemudian. Sahabat-sahabat semua yang saya hormati, ada pepatah mengatakan bahwa setiap orang itu punya masanya sendiri, dan setiap masa itu ada orangnya sendiri. Nah, salah satu bukti eksisnya organisasi itu adanya reorganisasi. Reorganisasi itu tidak hanya sebatas memilih ketua yang baru, tidak hanya sebatas bagaimana nanti ada kepengurusan yang baru, tetapi momen reorganisasi ini atau rapat anggota ini adalah momen di mana kita sebenarnya bisa mengevaluasi apa yang harus kita laksanakan ke depan, apa yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Itu kita bisa evaluasi bersama. Apa yang kurang dalam masa periode sebelumnya itu bisa direncanakan, bisa diperbaiki, itu di rapat anggota ini. Rapat anggota ini adalah salah satu rapat momen tertinggi karena dia memilih ketua, pemimpin. Nah, nanti dalam pemilihan itu, dalam tahapan rapat anggota itu sebenarnya ada 3 kegiatan pokok. Yang pertama adalah laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban itu adalah pengurus yang lama itu mempunyai kewajiban untuk melaporkan kegiatan yang sudah dilaksanakan apa saja, kemudian sekarang asetnya Ansor Kumecing itu punya apa saja. Nah itu. Kemudian yang belum dilaksanakan dalam rencana
2 tahun ke belakang itu apa. Nah itu. Nah setelah itu jika memang diterima laporannya, maka nanti ada yang namanya yang kedua adalah pendemisioneran. Pendemisioneran itu adalah kepengurusan ranting kemenjing itu berarti resmi di bahasanya resmi diambil alih oleh PAC atau dibekukan ya. Diambil alih oleh PAC. Jadi pada saat laporan pertanggungjawaban sudah diterima, maka kepengurusan sementara itu diambil alih oleh PAC dan ranting kemenjing tidak punya kepengurusan. Nah, setelah itu nanti dari PAC akan membimbing sidang untuk pemilihan ketua yang baru. Nah, di sini anggota itu mempunyai hak suara yang sama. Jadi dalam aturan itu yang mempunyai hak adalah anggota aktif di ranting itu. Kami dari PAC itu tidak punya hak suara untuk menentukan siapa nanti pemilih ketuanya. Jadi yang mempunyai hak adalah dari masing-masing anggota. Nah ini. Dan syarat untuk menjadi ketua Ansor itu sekarang ada perubahan. Yang tadinya umurnya maksimal 40 tahun atau belum lebih, tidak lebih dari 41 tahun. Jadi 40 lebih sedikit boleh, tapi belum 41. Itu boleh, tetapi sekarang tidak boleh lebih dari 45 tahun. Jadi ada penambahan nanti. Dalam pemilihan ketua itu ada beberapa metode. Yang pertama adalah aklamasi. Jadi dari aklamasi itu bisa masing-masing dari perwakilan, di sini mungkin ada beberapa dusun atau mungkin bisa gerumbul atau mungkin wilayah sesuai dengan zona kearifan lokal di sini bagaimana seperti itu. Itu menyampaikan pendapatnya kira-kira mau aklamasi atau pilihan. Nah, kalau aklamasi ada 2 calon, itu nanti 2 calon itu akan difasilitasi oleh PAC untuk berembuk. Calon yang dijagokan itu berembuk siapa yang harus jadi ketua, jadi apik-apikan baik. Nah itu. Tetapi jika aklamasi itu tidak harus 1 calon, bisa lebih dari 1 calon, bisa 2, semisal mohon maaf Kedung Bulu, Kiringan, Brondong punya calon sendiri-sendiri 3 semisal, boleh mencalonkan. Tetapi kalau disepakati aklamasi, berarti nanti ketiga itu misal kita ke ruang sebelah difasilitasi PAC, mungkin dengan ketua ranting juga untuk berembuk dari 3 itu siapa yang mau jadi ketua. Jadi rembukan apik-apikan. Itu yang diharapkan seperti itu. Walaupun beda pilihan nanti bahasanya, tetapi tanpa harus adanya voting. Yang kedua adalah voting, kayak pemilu biasa, coblosan, atau voting terbuka juga bisa. Jadi ngacung, siapa sing milih si A, milih si B, itu tinggal angkat tangan dihitung seperti itu. Atau bisa coblosan pakai kertas kayak pemilu juga bisa. Nah itu diserahkan sepenuhnya kepada seluruh anggota Ansor Banser dan di jalur Ansor di Kemenjing. Nah itu nanti prosesnya seperti itu. Nah setelah terpilih ketua yang baru, maka kita kembalikan lagi ke pengurusan dari PAC diserahkan ke ketua terpilih. Jadi resmi. Kemudian setelah itu ketua yang baru itu dalam aturan itu wajib melengkapi kepengurusan itu 7x24 jam untuk pengajuan SK itu secara aturan. Tapi biasanya mulai 1 bulan 2 bulan urus utrak. Tapi kita ini adalah salah satu latihan kita. Maksudnya latihan dalam berorganisasi itu ada proses yang harus dijalani. Tidak hanya mohon maaf siapa sih lagi ngarep, saya tuh nih wis sepakat, tanpa adanya proses yang dijalankan. Kita ini adalah latihan di organisasi Ansor Banser itu yang terkenal dengan 1 komando
Yang dimaksud satu komando itu bukan berarti anggota itu nek ketuanya ngomong A kudu manut A, ketuanya ngomong B kudu manut B, itu bukan seperti itu. Tetapi salah satu manut komando itu adalah manut ADART atau aturan yang berlaku. Selain manut instruksi dari atasan. Nah itu nanti untuk pemimpin sidang saya serahkan kepada sahabat Zamzam. Sebenarnya untuk pembelajaran kita semua, untuk latihan berorganisasi, karena kalau tidak ada rapat anggota seperti ini, ke depannya kalau kita itu sudah bahasanya sudah di NU, nanti kaderisasi ke bawah itu mereka tidak tahu. Yang penting ketua ansor pokoknya ditunjuk siapa sing lagi berkuasa, dalam artian dalam tanda kutip mungkin entah itu ketua ranting atau mungkin orang yang berpengaruh di sini, itu tidak seperti itu, karena kita ada aturan dasar, aturan rumah tangga yang harus kita jalankan. Itu seperti itu. Nah, masalah pelantikan kita ikut aturan kearifan lokal. Ya, kearifan lokal, walaupun SK belum jadi, kemarin juga Tirek sama SK-nya belum jadi, tapi karena memang sudah siap untuk pelantikan, kita juga siap memfasilitasi. Karena yang memang yang diharapkan pelantikan itu di acara-acara yang besar. Untuk syiarnya, untuk syiar bahwa di sini itu ada ansor dan ansor. Nah, mungkin pembukaan dari saya seperti itu. Langsung saja monggo, untuk waktu sepenuhnya saya serahkan kepada sahabat Zamzam untuk memimpin sidang. Langsung saja monggo, saya cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.